Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 937-940. Lin Ya merasa sangat lega. Dia bahkan tidak menyangka bahwa masalah yang tampaknya mustahil ini akan diselesaikan dengan mudah. Waktu berlalu setiap detik, sekitar 3-5 menit kemudian. Li Fugui memandang Lin Ya dan Lin Wan, berdiri dan bertanya, "Apa kabar? Sudahkah kamu memikirkannya?" Wajah Lin Ya memerah dan berdarah, tetapi kata kebahagiaan sudah terisi di antara alisnya. Adapun Lin Wan, dia tidak sebahagia Lin Ya. Dia tahu betul orang seperti apa Li Fugui itu. Dia mempertemukan saudara perempuannya dan Li Fugui hanya untuk memudahkan pekerjaannya. Tapi saya tidak menyangka keadaan akan berkembang menjadi situasi yang tidak bisa diubah. Pria bau ini, jika kamu tertinggal di belakangnya, mulutmu akan menderita di kemudian hari. Kakak, jika kamu tidak setuju, aku bisa berhenti. Lin Wan masih memikirkan adegan ditekan di bawah meja oleh Li Fugui, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Lin Ya memikirkan betapa kakaknya sangat mencintai Li Fugui. Ketika dia melihat tatapan mata Lin Wan yang gelisah, dia akhirnya tersenyum dan mengangguk untuk mencegah adiknya merasa tidak nyaman seperti dirinya. Senyum bahagia muncul di wajah Li Fugui. Saat dia buru-buru berjalan menuju dapur, dia tersenyum pada Lin Ya dan berkata, "Guru Lin, cepatlah, makanannya panas, ayo cepat makan. Manusia itu seperti nasi besi dan baja. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lapar. Aku akan kasihan padamu jika kamu tidak makan." Melihat ekspresi puas diri Li Fugui, Lin Ya bangkit dengan marah, mendatangi Li Fugui, dan menyodok Li Fugui dengan jarinya. Fugui berkata di atas kepalanya, "Bersikaplah buruk, jika kamu berani memperlakukan kedua saudara perempuan kita dengan buruk di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Li Fugui tersenyum, membuka tangannya, dan langsung membawa Lin Ya ke dalam pelukannya. "Lengan, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik." Setelah mengatakan itu, Li Fugui tidak lupa bertanya pada Lin Wan, "Xiao Wan, menurutmu begitu?" Lin Wan menghela nafas, dan berkata dengan nada panjang, "Ya, kamu pasti akan sangat baik pada adikku." Li Fugui menggendong Lin Ya dan mendatangi Lin Wan. Dia memeluk Lin Wan dengan lengannya yang lain dan berkata dengan serius, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu di masa depan. Kamu cemburu di depan adikku, dia sangat baik padamu." Lin Wan tahu dia salah, dan sekarang setelah masalahnya selesai, inilah hasil terbaik. Dia hanya bisa meringkuk ke dalam pelukan Li Fugui dengan patuh. Tapi saat Li Fugui berencana untuk mengambil tindakan lebih lanjut, tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Saya pikir itu adalah panggilan dari Yu Qingqing atau Ye Rong. Tetapi saya tidak berharap untuk mengeluarkan ponsel saya dan melihat ide penelepon. Itu adalah Din Su. Karena penasaran, Li Fugui baru saja terhubung. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Dekan Su mulai menangis dan tersedak oleh Li Fugui. "Fugui, cepat kemari. Aku khawatir putriku tidak dapat diselamatkan." Hati Li Fugui menegang. Dia buru-buru bertanya, "Din Su, tolong jangan cemas. Katakan perlahan jika ada yang harus kamu lakukan. Bukankah Xiao Qing baik-baik saja ketika kita bertemu beberapa waktu lalu? Kenapa?" Tiba-tiba, Din Su menangis dan berkata, "Kecelakaan mobil." Li Fugui sedikit panik setelah mendengar dua kata ini. Dia tidak perlu terlalu khawatir jika dia sakit. Lagi pula, dengan keterampilan medisnya saat ini, tidak jarang penyakit mematikan pun bisa disembuhkan dalam hitungan menit. Tapi kecelakaan mobil berbeda. Seperti kata pepatah, orang tidak bisa dibangkitkan. Jika Su Qing ada di sana sendirian, tidak masalah jika Su Qing masih bernapas. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah membuang-buang energi dan membuat Su Qing menjadi lebih baik. Tetapi jika dia terlambat, Su Qing pasti sudah mati. Ketika saatnya tiba, dia tidak bisa menjadi seperti monyet dan pergi menemui penguasa neraka untuk meminta seseorang, bukan? "Oke, beritahu aku lokasinya dan aku akan segera datang," kata Li Fugui dan bergegas keluar pintu. Lin Ya dan Lin Wan memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Melihat wajah Li Fugui yang cemas,
Mereka tidak bisa bertanya lebih lanjut. Namun, ketika Li Fugui keluar, Lin Ya buru-buru memperingatkan, "Fugui, berhati-hatilah saat keluar." Li Fugui mengiyakan dengan santai. Sambil turun ke bawah, setelah menanyakan lokasi spesifiknya, ia bergegas menuju tempat kejadian tersebut terjadi. Begitu Dekan Su mengetahui putrinya mengalami kecelakaan mobil, dia mengikuti ambulans ke tempat kejadian, melihat putrinya terbaring dalam genangan darah, dengan pendarahan dari lubang hidung dan telinganya. Sebagai dokter veteran selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa dalam situasinya, kecuali Li Fugui datang untuk menyelamatkannya, dan tidak ada orang lain yang datang, dia anak perempuan hanya akan mati. Setelah berusaha menenangkan diri semaksimal mungkin, Dekan Su segera meminta staf medis yang mendampingi untuk memberikan oksigen kepada putrinya dan menghentikan pendarahan saat itu juga. Dan dia segera menelepon Li Fugui. Untungnya, Li Fugui menjawab telepon dan mengetahui bahwa Li Fugui telah bergegas ke tempat kejadian. Dekan Su merasa sedikit lega. Dia berlutut di samping putrinya, menyeka air matanya dan menyeka darah di wajahnya, dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa pengemudinya telah melarikan diri. Jika putrinya terluka ringan, dia mungkin akan menggunakan semua koneksinya untuk menangkap si pembunuh dan membawanya ke pengadilan. Tapi sekarang, di mana dia punya niat seperti itu? Detik terasa seperti bertahun-tahun, dan setelah menunggu selama 7 atau 8 menit, Dekan Su merasakan hembusan angin bertiup di sekelilingnya. Ketika dia berbalik, Li Fugui seperti peri dari surga, membungkuk dan berjongkok di depannya. "Fugui, kenapa kamu begitu cepat?" Din Su terkejut dan bertanya dengan cepat. Melihat Su Qing masih bernapas, Li Fugui merasa lega. Untuk meyakinkan Dekan Su, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Bukankah lebih baik bergegas?" Dekan Su menangis. Heng Liu mengangguk seperti dia sedang menumbuk bawang putih, dan terus berkata, "Ya, oke, cepat dan lihat apa yang bisa kita lakukan." Li Fugui dengan hati-hati memeriksa lukanya. Meskipun lukanya serius, untungnya, dia masih bisa menemukan yang sesuai rencana perawatan. "Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui mengeluarkan sebotol kecil cairan spiritual yang diberikan kepadanya oleh sari ginseng kecil dan menuangkannya dengan lembut ke dalam mulut Su Qing. Setelah Su Qing menelannya, dia mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya untuk menghentikan pendarahan sementara. Kemudian dia mencari seluruh tubuh dengan tangannya dan menemukan lokasi tulang yang patah. Dia dengan lembut mengangkat Su Qing, membaringkannya di ranjang rumah sakit, dan dengan cepat mendorongnya ke dalam ambulans. Dekan Su mengikuti Li Fugui setelah keduanya masuk ke dalam mobil. Atas instruksi Li Fugui, Dekan Su sudah mulai menghubungi rumah sakit untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Setelah beberapa jam perawatan, Li Fugui dan Dekan Su mendorong Su Qing di ranjang rumah sakit keluar dari ruang operasi bersama-sama. Meskipun luka dalam Su Qing telah disembuhkan, karena banyak tulang yang patah, dia masih memerlukan waktu untuk pulih di ranjang rumah sakit sebelum dia bisa keluar dari tempat tidur. Di mata semua staf medis yang terkejut, setelah Li Fugui dan rombongannya memasuki bangsal, mata Dekan Su melebar dan dia menatap Su Qing dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi? Kamu keluar dengan baik? Mengapa kamu tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil? Apakah kamu melihat pengemudinya dengan jelas? Seperti apa bentuknya?" Ada air mata di mata Su Qing, tetapi matanya kosong, dan dia jelas tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dia baru saja memarkir mobilnya di pinggir jalan dan hendak keluar dari mobil untuk membeli sesuatu. Segera setelah dia keluar dari mobil dan sebelum dia dapat mengunci pintu, sebuah mobil melaju dari samping dan mengetuk. Dia pergi. Melihat ke belakang sekarang, dia hanya samar-samar ingat bahwa mobil itu berwarna hitam dan mungkin bukan mobil berharga. Setelah mengatakan apa yang ada di hatimu, Su Qing mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian berkata dengan meringis dan tak berdaya, "Saya tidak pernah menyinggung siapapun akhir-akhir ini, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?" Kata-kata ini membuat Li Fugui merasa gugup. Terakhir kali dia pergi ke kota Qingzhou, Su Qing bersamanya. Meskipun Su Qing pergi lebih awal, dia pasti akan diingat oleh orang-orang yang dia sakiti.
Jika para gangster itu berurusan dengan Su King, aku bisa membantu mereka sekali saja, tapi aku tidak akan bisa membantu mereka selamanya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah pejuang kuno. Jika mereka mengambil tindakan, cepat atau lambat Su King akan mati. Memikirkan hal ini, Li Fugui langsung menghubungi nomor teleponnya yang tenang di depan Su King dan Din Su, di Kabupaten Qinglong. Terutama ketika situasi keluarga tersembunyi dan game ke-6 tidak jelas, dia tidak ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, orang-orang ini masih berguna. Jika Anda mencabutnya sekarang, kekuatan Anda pasti akan terekspos. Ning Jing sedang memeriksa kasus di kantornya ketika dia mendengar ponselnya berdering. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, ada apa?" Li Fugui berkata dengan santai, "Ada kecelakaan mobil di jalan hari ini. Su King terbunuh. Tabrakan, luka serius, pelaku melarikan diri. Bisakah Anda berkomunikasi dengan polisi lalu lintas dan menemukan pembunuhnya sesegera mungkin?" Jing Jing tersenyum dan berkata, "Ini adalah tanggung jawab kami. Oke, saya akan segera menelepon untuk bertanya tentang kemajuannya." Li Fugui kemudian memikirkannya, jika itu benar-benar para pejuang kuno ini, biarkan kawan-kawan kepolisian menyelidikinya, bahkan jika penyelidikannya jelas, akan sulit untuk menangkap mereka saat itu, karena mereka adalah takut rekan-rekan polisi terluka saat menangkap mereka. Dia juga merasa tidak enak karenanya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ning Jing, "Baiklah, jika mau, saya ingin datang ke tim polisi lalu lintas Anda untuk membantu penyelidikan." Ning Jing menyadari kekuatan Li Fugui. Jika orang ini membantu penyelidikan, hasilnya pasti akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah menyetujui dengan senang hati, Jing Jing segera membuat pengaturan. Sejak insiden di zona pengembangan berakhir, karena perintah pemindahan khusus Hua Duo belum dikeluarkan, Ning Jing untuk sementara menjabat sebagai wakil kepala kantor polisi. Hanya, kini kekuasaan Ning Jing, wakil direktur, tidak jauh berbeda dengan direktur. Selain itu, Li Fugui kini dianggap sebagai selebriti di Kabupaten Qinglong. Iklan perusahaan bahan obat desa Xiaoxi dapat dilihat di mana-mana di wilayah tersebut. Setelah Zhang Guang, kapten tim polisi lalu lintas, mendengar tentang kejadian ini, dia segera meluangkan waktu untuk menyelidiki masalah tersebut secara pribadi. Pukul 7 malam, Brigade Polisi Lalu Lintas Kabupaten Qinglong, Kepala Seksi Kecelakaan Song Tian melaporkan situasi penyelidikan kepada Kapten Zhang Guang. "Kapten, saya sudah mengambil pengawasan di tempat. Plat nomor mobil ini palsu. Ini jelas kasus pidana. Saran saya adalah agar kawan-kawan dari tim polisi kriminal datang sekarang dan kita bisa bekerja sama dengan polisi penyelidikan." Zhang Guang mengetahui bahwa Li mengenai hubungan antara Fugui dan Ning Jing. Setelah Song Tian selesai berbicara, dia tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, "Tuan Li, Direktur Ning mengatur agar saya berkomunikasi langsung dengan Anda setelah menyelidiki petunjuknya. Sekarang kamu lihat, Li." Fugui sedikit mengernyit dan bertanya pada Song Tian dengan serius, "Bisakah kamu melihat orang-orang di dalam mobil dengan jelas?" Song Tian menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit ketidakberdayaan, dia berkata, "Ini adalah hal yang paling jelas, orang lain mengenakan stocking di wajahnya. Bahkan secara langsung, kita tidak dapat menyelidiki informasi identitas orang ini melalui mata langit." Li Fugui mengerutkan kening. Kunci, saat ini, dia sudah menjadi pembunuh. Tepat ketika dia memikirkan apakah akan meminta Yang Zi atau Wang Langzong untuk datang, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, suara menawan Xiao Rongrong tiba-tiba terdengar dari ujung lain telepon. "Presiden Li, apakah kamu sudah melupakanku ketika kamu kembali?" Hati Li Fugui tiba-tiba teringat akan kecantikan Xiao Rongrong ini. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Kapan kamu kembali?" Xiao Rongrong berkata dengan hormat. Dia berkata, "Guru, saya telah kembali selama 2 hari. Saya akan mengunjungi Anda di desa. Tetapi saya tidak ingin mendengar bahwa Anda pergi ke kota Jiangnan untuk urusan bisnis. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah kembali?" Aku akan datang ke sini untuk mencarimu." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata terus terang, "Kamu tidak perlu datang sekarang. Bantu aku menemukan seseorang."
Jika keluarga Gao dan putranya ada masih hidup, Li Fugui dapat menggunakan Gao Zimin untuk menyelidiki siapa pembunuhnya. Tapi sekarang ayah dan anak keluarga Gao sudah lama meninggal. Xiao Rongrong adalah satu-satunya orang di daerah itu yang bisa menemukan pembunuhnya begitu cepat. Bagaimanapun, gadis ini dulunya adalah wanita berkulit hitam dan putih di Kabupaten Qinglong. Xiao Rongrong segera menjadi serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, siapa orang yang ingin Anda selidiki?" Li Fugui menceritakan kisah Suking, tetapi begitu dia selesai berbicara, Xiao Rongrong berkata sambil tersenyum, "Jadi, pasti itu dia yang menyinggung seseorang. Jangan khawatir, 9 dari 10 orang pasti berasal dari Kabupaten Qinglong. Saya akan meminta bawahan saya untuk bertanya." Li Fugui agak bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda tahu orang itu berasal dari Qinglong Kabupaten?" Xiao Rongrong tertawa santai dan berkata, "Apakah kamu masih berpikir dia adalah seorang prajurit kuno? Tidakkah kamu memikirkannya? Jika prajurit kuno itu mengambil tindakan, itu akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, hanya ada begitu banyak pejuang kuno di Kabupaten Qinglong. Keluarga Gao adalah satu keluarga. Tetapi bukankah keluarga Gao sudah sepenuhnya selesai sekarang? Dalam hal ini, saya akan membiarkan anak buah saya menyelidikinya terlebih dahulu. Ketika penyelidikannya jelas, saya akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya harus mendengarkan? Apakah ini seperti Anda mengatur seseorang untuk melakukannya?" Xiao Rongrong hampir menangis dan tersedak, "Tuan, tolong jangan salah menuduh saya, aku tidak punya permusuhan dengannya. Jika kamu meragukanku, aku akan melakukannya. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Li Fugui mencibir dan bertanya, "Apakah kamu berani?" Xiao Rongrong berkata dengan tergesa-gesa, "Keluarga budak tidak berani. Keluarga budak akan menyelidiki dan menangkap si pembunuh dan membawanya kepada Anda sehingga Anda dapat memotongnya menjadi beberapa bagian." Setelah menutup telepon, Li Fugui duduk di kursi di satu sisi. Zhang Guang dan Song Tian tidak berani mengabaikannya. Saat Xiao Rongrong sedang menyelidiki, mereka juga mengatur agar bawahannya melancarkan penyelidikan. Namun, dalam waktu kurang dari 10 menit, pemandangan di kamera di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Ribuan pria kuat berjas hitam dan sepatu kulit tiba-tiba muncul di jalanan Kabupaten Qinglong. Orang-orang kuat ini, dalam kelompok yang terdiri dari 3 dan 2 orang, tiba di lokasi kejadian dalam waktu kurang dari beberapa menit dan mulai mencari petunjuk di sepanjang lokasi kejadian. Di komunitas yang berafiliasi dengan rumah sakit daerah, Rumah Wang Gendut, Wakil Presiden, Xiao Cui memutar pinggulnya dan membawa 2 piring hidangan panas sambil tersenyum, dan datang ke restoran. Sambil meletakkan piring di atas meja, dia tersenyum pada seorang pemuda berusia pertengahan 20-an yang tingginya 1,9 meter dan berkata di depannya, "Makanlah dengan cepat. Kamu adalah kontributor hebatku hari ini. Aku akan memberimu hadiah nanti. Hadiah kamu." Begitu dia selesai berbicara, pria itu segera menunjukkan senyuman buruk dan berkata kepada Xiao Cui, "Jangan menunggu untuk menghadiahiku nanti. Kenapa kamu tidak menghadiahiku sekarang?" Xiao Cui memberi pria itu. Si memutar matanya dan menepuk pantat tangan pria itu, "Pergilah, kenapa kamu masih ceroboh seperti dulu? Kamu sudah lama tidak datang menemuiku. Bukankah kamu ingin punya anak?" Menyeringai dan berkata, "Seseorang menghasilkan uang untuk menghidupi anak saya, apa yang harus saya pikirkan?" Begitu dia selesai berbicara, Xiao Cui duduk di sebelah pria itu dan menyeka air matanya. Melihat ini, pria itu dengan cepat bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Xiao Cui menyeka air matanya dan berkata, "Menurutmu mengapa aku menangis? Kamu adalah orang yang tidak berperasaan yang telah membuat perut seseorang menjadi gemuk. Dan sekarang kamu, apakah kamu bertanya padaku, tahukah kamu, Wang Gendut akan bisa mendapatkan hasil identifikasi hanya dalam beberapa hari. Ketika hasilnya keluar, begitu dia tahu bahwa anak ini bukan miliknya, pikirkanlah, apakah aku masih bisa hidup? Bisakah kamu tetap sekeren kamu sekarang?" Ekspresi pria itu perlahan menjadi gelap. Ya. Sejak Xiao Cui mengikuti Fatih Wang,
dia memang menjalani kehidupan bahagia sejak lama. Kali ini, wanita jalang bau itu membawakan dokter ajaib yang omong kosong, dan hanya dengan beberapa kata, Wang Gemuk menjadi curiga pada Xiao Cui. Hari ini aku menemukan kesempatan untuk membunuh wanita jalang bau ini, tapi Li Fugui, dia pasti tidak punya nyali untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, pria itu menundukkan kepalanya, mengerutkan kening, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia bertanya dengan serius kepada Xiao Cui, "Xiao Cui, apakah tidak ada cara lain yang baik?" Seperti kata pepatah, hati wanita adalah yang paling beracun. Gadis Xiao Cui ini bukanlah orang baik. Dihadapkan pada pertanyaan majikannya, Xiao Cui memutar matanya 2 kali, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimanapun, semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Jika kamu melakukan ini, kamu menemukan kesempatan untuk membunuh dokter ilahi omong kosong ini Li. Di sini, dalam beberapa hari terakhir, saya diam-diam telah menjual rumah ini secepat mungkin, serta aset milik Wang Gemuk, dan saya telah menguangkan semuanya. Setelah dihitung, uangnya setidaknya 2 hingga 3 juta. Pada saat itu, kita berdua akan mengambil uang ini dan terbang." Pria itu menghela nafas, "Tetapi dengan seorang anak, kemana Anda dan saya bisa pergi?" Tanpa diduga, setelah Xiao Cui mendengar ini, dia tiba-tiba berkata, "Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita tidak akan punya anak. Lagi pula, kamu dan aku masih muda. Jika kita menemukan tempat yang aman, tidak bisakah kita tetap punya anak? Aku tahu karakter Fatih Wang. Dia bersamaku karena dia tidak punya anak. Sekarang aku berbelas kasihan dengan meninggalkan dia seorang anak. Lagi pula, jika dia mengirim anak itu ke panti asuhan, tidak bisakah kita membawa anak itu pergi kapanpun kita mau?" Pria itu mengangguk, dia berbisik, "Itu benar, tapi bagaimana jika dia membesarkannya sendiri?" Mulut Xiao Cui sedikit terangkat, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini lebih baik, biarkan dia membesarkannya? Nah, ketika anak itu menjadi seorang dewasa, kita bisa kembali dan mengenali orang tua kita. Jika itu tidak berhasil, maka ketika uang di tangan kita habis, kita akan menyerahkan anak itu, memerasnya untuk sejumlah uang, jika dia memberikan uang itu. Kami semuanya baik-baik saja, tetapi jika dia tidak membayar, anak itu tetap milik kami, jadi kami tidak akan kalah." Pria itu terangsang oleh operasi Xiao Cui. "Teman baik, jika kamu kejam terhadap seorang wanita, kamu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan seorang pria. Cara ini tidak sesederhana keji, itu sungguh tidak masuk akal. Tapi saya harus mengatakan, langkah ini luar biasa." Selain bahagia, pria itu menyeringai dan berkata, "Tuyer, bagaimana aku bisa bertemu wanita baik sepertimu dalam hidupku? Ngomong-ngomong, Wang Gemuk tidak akan kembali malam ini, kan?" Xiao Cui terkekeh dan berkata, "Jangan. Jangan khawatir, dia akan ada di sini malam ini." "Lembur, bukankah Putri Dekan mereka tertabrak mobil Anda?" Beraninya dia, Wakil Dekan, berlarian. Mendengar hal itu, pria itu tidak mau makan lagi. Dia menggendong Xiao Cui dan berjalan menuju kamar tidur. Di saat yang sama, dia mencium kedua bibir merah Xiao Cui. Bergegas ke kamar tidur, tangan besar pria itu meraih penis Xiao Cui yang berukuran mangkuk. Namun saat jari-jarinya berada kurang dari 5 cm dari dada Xiao Cui, ponsel pria itu tiba-tiba berdering. Pria itu terdiam beberapa saat dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Brengsek, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu." Dia mengumpat dengan marah. Setelah menjawab telepon, dia tidak menyangka suara saudaranya datang dari yang lain. Ujung telepon, "Saudara Bao, kamu sangat bodoh. Di mana kamu sekarang? Di mana kamu peduli dengan saya? Apa yang terjadi?" "Benar. Saya hanya ingin bertanya, di mana kamu meletakkan mobil itu? Bukankah kamu bilang kita akan keluar untuk melakukan sesuatu? Aku melihat ada kecelakaan mobil sore ini. Bagaimana mobil itu terlihat seperti milikku?" "Sial, apakah kamu tidak percaya padaku, Saudara Bao?" "Tidak bahwa saya tidak percaya, kuncinya saya hanya tukang reparasi mobil, dan mobilnya masih tamu. Ya, pelanggan menelepon saya sekarang. Yang saya maksud adalah, jika tidak ada masalah dengan mobil, saya akan mengantarnya ke pemiliknya besok. Jika mobilnya terbentur,
sebaiknya saya mengendarainya ke bengkel sekarang juga. Saya akan memperbaikinya besok. Setelah mendengar ini, pikiran saudara Bao berubah, dan dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, maafkan aku, jangan bilang, ada sedikit goresan di bagian depan mobil. Tapi jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Aku akan mentransfermu 20.000 yuan sekarang, yang pasti cukup bagimu untuk memperbaiki mobil." Pria itu panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Bao, beritahu saya di mana mobil itu secepatnya. Saya memberitahu semua orang bahwa besok itu harus dikembalikan ke pemilik mobil. Kamu bilang hei, jika aku tahu aku tidak akan meminjamkannya kepadamu." Saudara Bao terkekeh dan berkata, "Mobil itu ada di tempat parkir bawah tanah komunitas yang berafiliasi dengan rumah sakit daerah. Datang dan mengendarainya." Pria itu menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Ayolah, apakah kamu mencoba berhubungan dengan istri orang lain lagi?" Saudara Bao memarahinya terus terang, "Kentut, apa maksudmu berhubungan dengan istri orang lain? Aku jelas-jelas berusaha bertemu wanitaku sendiri." "Ya, oke. Oke, ayo kita kendarai mobilnya kembali dan memperbaikinya semalaman." Oke, aku akan segera ke sana, segera." Telepon ditutup. Bengkel mobil, pria itu berlutut di tanah dan memandangi lusinan pria berbaju hitam di depannya, berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Saudaraku, aku sudah memintamu untuk mencari tahu. Masalah ini benar-benar tidak ada apa-apanya hubungannya denganku. Aku juga korban. Tolong." Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak ingin berada di belakang kerumunan. Tawa seorang wanita terdengar seperti lonceng perak. "Begitukah? Apakah kamu seorang korban juga? Hihi." Wanita itu mengenakan gaun merah, matanya begitu menawan, bibir merahnya terbuka tipis, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya cukup membuat pria yang berlutut di tanah itu merasa bersemangat. "Iya, adikku, akulah korbannya." Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Rongrong. Dia mendekati pria itu, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menggaruk dagu pria itu. "Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi korban lagi malam ini?" Jantung pria itu hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia dengan cepat berkata, "Ya, saya bersedia, Nona. Saya bersedia membunuh saya bahkan jika Anda bunuh aku." Xiao Rongrong tertawa terbahak-bahak setelah melambai kepada pria itu. Pria yang berlutut di tanah mengikuti Xiao Rongrong seperti zombie bermata hijau. Jam 9 malam, di brigade transportasi. Ketika Zhang Guang dan Song An merasa malu karena tidak dapat menemukan pelakunya, mereka tidak menyangka ponsel Li Fugui tiba-tiba berdering. Di depan mereka berdua, begitu Li Fugui menjawab telepon, Xiao Rongrong berkata sambil tersenyum, "Tuan, dia berada di komunitas yang berafiliasi dengan rumah sakit daerah. Sepertinya dia berada di rumah seorang pria bernama Wang Gendut. Lihat, aku akan membawanya kepadamu. Kemarilah, atau maukah kamu mengirim seseorang untuk menjemputmu?" Li Fugui akhirnya menghela napas lega. Selama orang yang menyerang Su King kali ini bukanlah seorang pejuang kuno, dia tidak perlu khawatir. Ketika dia bahagia, Li Fugui berkata dengan santai, "Tunggu sebentar, aku akan datang sendiri." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berdiri. Zhang Guang dan Song An buru-buru berkumpul dan bertanya dengan sopan, "Tuan Li, apa kabar?" Li Fugui berkata dengan santai, "Kasus ini dapat ditutup. Kami telah menemukan pembunuhnya. Kami akan menangani masalah ini secara pribadi." Zhang Guang buru-buru bertanya ragu-ragu, "Apakah Anda ingin kami menjadi penengah?" Li Fugui melambaikan tangannya, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar. Zhang Guang dan Song An saling memandang, dan sebelum Song An sempat bereaksi, Zhang Guang berkata dengan wajah gelap, "Apa yang Anda lakukan sebagai kepala Departemen Kecelakaan? Kecelakaan lalu lintas telah diselidiki sejak lama dan masih belum ada hasil jejak. Lihat aku, pembunuhnya telah ditemukan sekarang." Song An tampak tak berdaya, memandang pria berbaju hitam yang menghilang dari kamera dari sudut matanya, merasa agak sedih. Melihat Song An tidak berbicara, Zhang Guang segera mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Mengapa kamu tidak berbicara?
tahukah kamu betapa bagusnya kesempatan ini? Hari demi hari, saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan, Zhang Guang berkata. Katakan, ada alasannya. Terutama sejak Bai Lin menjadi direktur zona pengembangan. Ada rumor di daerah tersebut bahwa siapapun yang bisa berteman dengan Li Fugui, orang hebat, bisa dipromosikan. Meski tidak ada yang tahu siapa dalang di balik Li Fugui, Jing Jing dan Bai Lin sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi hari ini, Ning Jing telah memberinya kesempatan bagus, tapi dia gagal memanfaatkannya. Bisakah Zhang Guang tidak kesal? Coba pikirkan, jika mereka adalah orang pertama yang menyelidiki si pembunuh hari ini, pasti akan terjadi pemandangan yang berbeda, dan Li Fugui akan 100% terus bekerja sama dengan mereka. Setelah sekian lama bergaul, saya akan meninggalkan kesan pada Li Fugui. Kedepannya jika saya bisa menemukan alasan untuk sering duduk bersama Li Fugui, bukankah akan ada lebih banyak peluang untuk promosi? Semakin dia memikirkannya, semakin marah perasaan Zhang Guang. Setelah berputar 2 kali, Zhang Guang mengarahkan jarinya ke Song An dan mengutuk, pulanglah dan renungkan untuk 1 malam. Besok pagi, tulis ujian tertulis dan berikan padaku. Song An juga kesal saat ini. Tidak masalah jika Anda mengkritiknya beberapa patah kata. Bagaimanapun, saya telah bekerja di bawah Zhang Guang, jadi wajar jika dikritik. Tapi bukankah konyol memintanya menjalani pemeriksaan karena hal semacam ini? Kecelakaan tabrak lari bukanlah penanganan kecelakaan di tempat. Ia adalah kepala departemen kecelakaan. Berapa banyak orang yang berada di bawah komandonya? Termasuk yang sedang berlibur, totalnya kurang dari 10 orang. Tapi berapa banyak orang berjas hitam yang ada di kamera tadi? Jika Anda tidak punya 10.000, Anda selalu bisa punya 3 atau 2.000, bukan? Seperti kata pepatah, ketiga tukang sepatu itu lebih baik dari Zhuge Liang. Ada 2 hingga 3.000 tukang sepatu di daerah kecil seperti Kabupaten Qinglong. Mereka hanyalah eksistensi tingkat dewa. Apalagi menyelidiki pelarian lalu lintas seperti itu. Sekadar menyelidiki kasus pembunuhan. Bukankah itu hanya hitungan detik? Kapten, Anda harus masuk akal kan? Ya, saya kepala departemen kecelakaan, dan Anda adalah kapten tim polisi lalu lintas kami. Jika Anda mengkritik saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi karena hal semacam ini masalahnya, sekarang Anda meminta saya untuk membuat ulasan. Apakah menurut Anda sudah bertindak terlalu jauh? Tadi Anda tidak melihat pemandangan itu di kamera. Pada titik ini, ribuan orang tiba-tiba muncul di jalan untuk menyelidiki. Tetapi saya hanya memiliki beberapa orang di bawah komando saya. Zhang Guang marah. Mengerutkan kening dan memarahi dengan marah. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya bertanya kepada Anda apa yang ingin Anda lakukan. Ada apa? Anda tidak bersedia melakukan pemeriksaan diri? Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan makanan? Bukankah semua orang di negara ini apakah memberi Anda gaji bulanan untuk membuat Anda mencari alasan atas kelambanan Anda? Saya tidak bisa mengendalikan Anda, bukan? Oke. Saya tidak bisa mengendalikan Anda, tentu saja ada yang bisa. Ayo, kita cari Direktur Ning sekarang, atau temui Direktur langsung dan mari kita bicarakan masalah ini dan lihat apakah itu masalah Anda atau tanggung jawab saya. Tingkat resminya luar biasa. Mendengar perkataan Zhang Guang, Song An hanya bisa mengaku kalah. Dia berbalik, kembali ke tempat duduknya, mengambil penanya, dan segera mulai mengulas. Setelah Zhang Guang melampiaskan amarahnya, dia benar-benar mengerti bahwa Song An tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dari kemunculan orang-orang berbaju hitam di jalan, pada dasarnya mereka dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini pasti berasal dari pengobatan sihai. Sejak menurunnya keluarga Gao di daerah tersebut, sebagian besar gangster yang mengikuti keluarga Gao telah direkrut oleh Sihai Medicine. Kelompok orang ini mengambil tindakan, seperti yang dikatakan Song An, apalagi lolos dari lalu lintas biasa, mudah bagi mereka untuk menemukan pembunuh dan pembakaran. Melihat Song An duduk dengan patuh dan mulai merenung, Zhang Guang menghela nafas dan berkata, "Oke, jangan lakukan itu. Sial, ini semua untuk pekerjaan. Jangan terlalu memikirkan apa yang aku katakan padamu. Ayo pergi dan pergi makan." Meskipun An kesal, dia cukup pandai menjadi orang baik. Setelah Zhang Guang selesai berbicara,
Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Kapten Zhang, saya juga memiliki temperamen yang buruk. Ayo lakukan ini. Saya akan mentraktir Anda. Ayo makan kepala domba." Ketika mereka berdua keluar, mereka sedang memikirkan Li Fugui ini, dengan cara apa dia menjadi penguasa Kabupaten Qinglong dalam waktu kurang dari setahun. Zhang Guang tidak dapat memahaminya. Saudara Bao semakin bingung. Pertama kali ketika kakaknya meneleponnya, mengganggu kebaikannya. Alhasil, untuk kedua kalinya, setelah akhirnya menyesuaikan mentalitasku, tubuhku bereaksi dan aku hendak bergegas masuk. Namun, sekelompok orang tiba-tiba mendobrak pintu hingga terbuka. Ketika saudara Bao bereaksi, dia langsung ditekan ke tempat tidur, bersambung.